Kembali di Gocek bareng Bro Marco. Yes. Akhirnya Bro Marco sudah ada di sini ya ternyata ya. Bro Marco, semalam kita mendapatkan informasi yang luar biasa mengejutkan sesuai ekspektasi sebenarnya ya. Dan tadi hari ini juga ada breaking news mengenai dipecatnya Game Over. Patrick Kluivert. Yeah. Ini sebenarnya kalau bisa disebut kerjasama antara Indonesia dan juga tim kepelatihan dari Belanda ini sudah selesai, meskipun kontraknya sebenarnya masih ada gitu 2 ya. tahun lagi. Apa yang menarik? Ya. Apa yang menarik, Bro Marco, dari pembahasan kita kali ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah kita bahas dalam episode sebelumnya ya, mengenai kinerja dari Patrick Kluivert. Akhirnya Patrick Kluivert hari ini resmi disampaikan bahwa dipecat lah. Kayaknya mungkin ada PSSI yang nonton hari Selasa kemarin kan sudah dijabarkan sama Bro Marco. Bisa jadi alasan kenapa Patrick Kluivert dipecat ya. Yes. Harus dipecat. Nah memang ya kalau kita lihat sebenarnya Patrick Kluivert kontraknya kan 2 tahun ya. 2 tahun itu harusnya berakhir itu tahun 2027 ya. Karena dia Januari menangani timnas menggantikan Sintayong. Namun hanya 6 bulan, bertahan 6 bulan. Nah kalau kita lihat di sini ini adalah statistik Patrick Kluivert. Ini udah kita bahas sebelumnya sebenarnya bahwa memang dari segi angka-angka statistik di lapangan bahwa tidak terlalu nggak cukup menjanjikan ya. Bahwa ini adalah pertandingan di fase kualifikasi Piala Dunia. Ada 6 pertandingan yang dijalani, total kemenangan 3 dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita lihat ada 2 pertandingan lainnya di mana ini total pertandingan selama dia menangani timnas berarti ada sekitar 10 pertandingan. Tapi kalau dilihat di sini adalah ini total pertandingannya di fase kualifikasi ya, kualifikasi Piala Dunia di mana total kemenangannya itu cuma 2, imbang yang nggak pernah, terus kalah 4 kali termasuk kemarin 2 kekalahan di round 4 yang akhirnya menutup peluang Indonesia, memupus harapan Indonesia untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Kalah 2-3 dari Arab Saudi, lalu kalah 0-1 dari Irak. Dan ini tidak sesuai janjinya 180 menit lagi dari Piala Dunia, akhirnya butuh 4 tahun lagi untuk 5 tahun ya, 2030 5 tahun lagi untuk ke Piala Dunia. Nah, persentase kemenangannya 33,3%. Ini cukup kecil kalau dibandingkan dengan STY kemarin sekitar 40-an di bawahnya Patrick Kluivert. Walaupun memang jumlah pertandingannya sedikit, tapi yang pasti adalah angka sebenarnya nggak jadi ini ya, bukan yang utama ya. Ini adalah statistik. Ini sebenarnya kalau masih diberi kesempatan umpamanya untuk beberapa pertandingan lagi mungkin akan statistik kemenangannya mungkin akan lebih tinggi. Tapi yang pasti apa? Ekspektasi masyarakat Indonesia atau mimpi masyarakat Indonesia ke Piala Dunia 2026 pupus saat Patrick Kluivert menjadi pelatih. Dan kalau kita runut lagi ke belakang, kenapa STY diganti? Alasan PSSI adalah untuk hasil yang lebih baik tentunya, karena STY dianggap ya bermasalah, ada masalah komunikasi dan segala macam, dan dipilih tidak bisa mengendalikan ruang ganti juga. Betul. Begitu ya. Dan ini dianggap memiliki budaya yang sama dengan para pemain, dengan mayoritas pemain-pemain di timnas Indonesia karena kelahiran naturalisasi. Dan ya kalau saya sendiri berpendapat bahwa ini nggak murni kesalahan dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memang sejak awal CV-nya nggak menjanjikan. Dia belum pernah menangani timnas itu sukses gitu loh. Curaçao juga bukan tim yang bisa berhasil naik ke posisi yang lebih baik saat ditangani oleh Patrick Kluivert. Jadi secara CV sebenarnya Patrick Kluivert ini nggak menjanjikan. Namun PSSI saat itu memberitahu bahwa ada 2 kandidat atau 2 elemen lain yang membuat Patrick Kluivert ini bisa menjanjikan, yakni Denny Lanzard dan Alex Pastoor. Namun kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir, rasa-rasanya nggak sehebat itu juga gitu. Karena kan ini mereka akan berembuk untuk menentukan line up pemain yang akan turun berhadapan dengan laga krusial melawan Arab Saudi maupun Irak. Dan itu banyak dikeluhkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Mungkin bisa diingatkan lagi kepada kita ya Marco, bahwa tim kepelatihan sendiri ini kan jumlahnya banyak banget ini kan, gitu belasan begitu ya. Hampir setiap 2 bulan nambah gitu loh. Ada aja video analis lah ini. Kalau dibandingkan dengan tim kepelatihan dari STY kayaknya jauh lebih ramping sebenarnya. Jadi walaupun yang elemen-elemen utamanya mungkin sama, tapi banyak pendukung-pendukung lainnya. Karena dia punya asisten aja untuk yang bagian teknis, ada 2, ada Denny Lanzard, ada Alex Pastoor. Belum lagi pelatih kiper, belum lagi pelatih fisik dan sebagainya. Belum lagi video analis dan yang lain sebagainya. Jadi cukup gemuk kepelatihan dari Patrick Kluivert. Jadi kalau saya bilang ini nggak sepenuhnya kesalahan Patrick gitu. Karena sejak awal juga media luar, media Indonesia itu udah memprediksi bahwa Patrick ini sebenarnya
nggak bisa gitu loh. Karena coba diingatkan lagi kepada kita satu lagi nih Marco yang lumayan merecall ingatan juga gitu ya, bahwa pada saat merekrut Kluivert waktu itu Pak Erick Thohir memberikan target nggak sih waktu itu, karena kayaknya ada perubahan target ya. Jadi gini, saat pergantian harapan publik itu adalah Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Itu sudah menjadi keinginan atau mimpi dari masyarakat. Nah, PSSI saat itu berpikir bahwa oke, kita akan mewujudkan mimpi ini gitu loh. Walaupun sejak awal mungkin ya mereka tidak menyebutkan bahwa mereka targetnya 2026. Mereka bersikukuh PSSI targetnya 2030. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kemarin, kenapa harus diganti kalau memang targetnya 2030 gitu loh? Kenapa harus diganti dengan STY? Pemain naturalisasi dimasukkan juga dengan tujuan supaya cepat gitu, kan, untuk mempercepat gitu, akselerasi para pemain kita gitu. Ini mau mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, jangan nanggung gitu loh. Udah setengah jalan mimpinya, udah mau di ujung nih, dibangunin dari mimpinya gitu loh. Suruh ke realita. Kalau kita itu nggak lolos Piala Dunia gitu. Berarti kalau namanya mimpi bukan realita dong ya. Nah itu dia makanya. Jadi STY diganti dengan harapan itu lebih baik gitu loh. Tapi kan memang ya dari awal CV tidak menjanjikan dan akhirnya kita tahu bahwa gagal seperti itu. Dan ini tidak melulu kesalahan Patrick, tapi juga kesalahan yang memberi keputusan, membuat keputusan. Artinya PSSI juga di sini punya andil bahwa mereka itu salah memilih kandidat, salah memilih pengganti, salah memilih pelatih yang berujung pada kegagalan Indonesia tampil di 2026. Karena kalau kita ingat kemarin pembahasan kita di episode sebelumnya, 3 pelatih yang main di grup B itu semua adalah pelatih pengganti yang tidak memegang tim ini dari awal gitu loh. Herve Renard, terus ada Graham Arnold, itu semua datang di tengah jalan, menggantikan Roberto Mancini, lalu Graham Arnold menggantikan Jesus Casas, lah Patrick Kluivert menggantikan STY. Dan cuma Patrick yang kalah dalam pertandingan itu. Selebihnya menang, seri, dan menang ya Arab sama Irak 1 kali menang dan 1 kali seri. Jadi intinya kualitasnya memang nggak mumpuni dan sudah sewajarnya sih diputus kontraknya atau dipecat seperti itu karena harusnya 2027 hanya berakhir 6 bulan. Jadi ini jadi PR juga sebenarnya Mai buat PSSI karena kalau kita lihat dari pernyataan resmi atau rilis dari PSSI bahwa oke, ada di situ ada mutual termination atau kesepakatan bersama lah gitu. Tapi itu ternyata tidak menghilangkan kompensasi yang harus dibayar oleh PSSI. Karena itu terkait kesepakatan. Iya. Ada berapa besar kompensasinya yang diberikan? Nah, kalau ini sebenarnya nggak ada yang legit ya. Semuanya hanya berandai-andai atau memperkirakan saja, nggak ada informasi yang dari PSSI langsung. Tapi yang pasti Indonesia akan menumpuk utang, PSSI maksudnya menumpuk utang karena utang ke STY juga konon katanya belum lunas karena dicicil kompensasi sebelumnya dicicil. Nah ini mungkin apakah kan dicicil juga berarti PSSI banyak cicilan. Jadi kalau pemirsa di rumah banyak cicilan gak usah pusing. PSSI juga banyak cicilan nih. Cicilannya ke pelatih sepertinya. Tapi kita yang pasti memang akan ada pembicaraan mengenai kontrak karena memang masih jauh dari durasi kontrak yang seharusnya 2 tahun. Dan dalam posisi ini PSSI dalam posisi yang lemah. Gitu. Karena apa? Karena memang yang mengakhiri adalah PSSI, bukan Pique-nya. Dan memang tindakan itu harus dilakukan ya, melihat hasil buruk dan juga yang kita harapkan dari masyarakat Indonesia mengharapkan tentunya dengan hasil buruk ini nggak mungkin dong dipertahankan. Iya betul, karena akan riskan. Satu, dari luar statistik ini sebenarnya ada beberapa hal yang membuat Patrick Kluivert itu memang agak sulit untuk melanjutkan kiprahnya di Indonesia. Yang pertama ada yang selain ini adalah budaya, faktor kebiasaan atau tradisi yang memang dia nggak blend in gitu loh. Maksudnya di Eropa orang atau pelatih itu setelah pertandingan jarang banget lah ke tribun penonton, menyapa penonton atau menyampaikan permintaan maaf ketika gagal. Gus Idding kan nggak ke tribun juga, langsung jalan. Dan sementara di Indonesia tradisinya adalah setelah pertandingan semua pemain dan pelatih datang untuk menemui supporter dan segala macam. Tapi sepertinya itu bukan budaya budaya Indonesia aja atau Asia aja, tapi kan sebenarnya itu basic manner aja kayaknya. Iya betul. Jadi kalaupun memang di Eropa tidak seperti itu, tapi ketika dia melatih timnas Indonesia dan tradisinya seperti itu, harusnya lebih mengerti dong Patrick Kluivert. Dan setelah pertandingan kalah, udah gagal lolos ke Piala Dunia 2026,
mereka pulang dong, nggak ke Indonesia dulu, nggak bertemu atau menggelar jumpa pers tentang kegagalan ini. Mereka langsung pulang ke negaranya masing-masing. Dan itu tentu saja sebagai sebuah bentuk manner yang tidak terlalu baik ya. Dan hanya menyapa. Terlepas dari mungkin dia takut juga ya dengan amukan masyarakat Indonesia. STY pernah mengalami hal yang lebih parah sebenarnya ketika dia dianggap gagal di Piala Dunia. Dia dilemparin juga di bandara. Tapi intinya bukan itu sebenarnya, bahwa ada tradisi atau budaya yang memang bisa diterapkan. Tidak bisa diikutin oleh Patrick Kluivert. Dan itu berpengaruh besar terhadap padahal salah satu alasan kita akhirnya dia direkrut gitu ya. Adanya kesamaan budaya dan culture, bahasa dan segala macam dengan para pemain. Bukan dengan fans timnas kan. Nah, jadi ini sebenarnya yang membuat dia kira sulit untuk dipertahankan. Kalaupun dipertahankan itu akan membuat fans nggak percaya. Sebagian fans tidak akan percaya. Gimana kita mau percaya mimpi 2026 yang hanya 180 menit jaraknya pupus, terus kita mempercayakan lagi untuk 2030 nanti. Nah, ini ngomong-ngomong kalau mempercayakan ke 2030, siapa kira-kira nama yang patut kita sebut, Bro Marco? Ini dia slide berikutnya. Ya, sebelum ke sana, Mai, kita lihat dulu sebenarnya yang menjadi realitas agak sedikit miris juga dari pergantian atau pemecatan Patrick Kluivert ini kita flashback dulu nih ya. Belum move on nih ya, kita masih flashback dulu ya. Sedikit kita mau lihat bahwa ini adalah realita yang cukup suram dari perjalanan pelatih di timnas Indonesia. Bahwa dalam 1 dekade, 10 tahun, itu sebenarnya ada banyak sekali pergantian pelatih. Di sini sebenarnya masih ada posisi Alfred Riedel di sini. Alfred. Tidak kita tulis karena memang singkat saat dia membawa Indonesia ke final Piala AFF 2016, kalah lawan Thailand. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pelatih dalam tempo 6 bersama Alfred Riedel. 10 tahun. Artinya kalau dirata-ratakan hampir 2 pelatih dalam 1 pelatih dalam 2 bulan gitu loh. 2 tahun. Jadi sangat singkat sekali. Jadi yang terlama itu adalah Sintayong gitu. Ini apa korelasinya apa dengan pergantian pelatih atau pergantian Patrick Kluivert? Bahwa sebenarnya di Indonesia itu memang sulit jadi pelatih timnas Indonesia gitu. Nggak cukup hanya modal kepintaran teknis dan kepelatihan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat Peter Huistra kemarin memang karena sedikit tidak beruntung karena Indonesia di ban FIFA, akhirnya dipecat. Lalu Alfred Riedel gagal di final. Luis Mia ini gagal di Asian Games 2018 dan tidak diperpanjang kontraknya dan sempat ribut juga dispute dengan PSSI. Lalu Simon McManamy juga ini pilihan yang mungkin keliru setelah berhasil membawa Bayangkara juara, dicoba jadi timnas, ternyata hasilnya jeblok. Lalu Sintayong ini sebenarnya yang paling lama. 2020-2025 berarti 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun. Tapi nggak bisa melanjutkan juga, diganti juga dengan Patrick Kluivert yang akhirnya hanya 6 bulan gitu. Kenapa ini menjadi realitas yang cukup suram gitu? Karena apa? Karena kalau kita lihat Jepang dalam 8 tahun terakhir itu pelatihnya cuma 1 gitu loh, Hajime Moriyasu, dan itu 2 kali Piala Dunia dia sekarang. Cape Verde kemarin yang baru membuat kejutan, itu 5 tahun dilatih oleh pelatih lokal, Bubista. Jadi sebenarnya nama atau sosok itu sebenarnya bukan hal yang utama gitu loh. Track record itu bukan hal yang utama. Tapi yang pasti itu adalah bagaimana keberlangsungan pelatih ini bisa membawa tim ini bermain cukup panjang gitu loh. Blend dengan timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini siapa pengganti Patrick Kluivert? Jawabannya sebenarnya bukan siapa dulu gitu loh. Tapi yang lebih baik itu adalah bagaimana kita mencari pengganti Patrick Kluivert gitu loh. Ya ditentukan dulu dong siapa, baru dicari. Bagaimana mencarinya itu. Berarti kan kita harus punya fondasi dulu. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Apakah jadi, pelatih? Betul. Jadi kita harus menyusun dulu apa yang kita butuhkan. Baru kita menyasar siapa orang-orangnya dan bagaimana untuk ke sana begitu ya. Betul. Kalau cuma siapa banyak kandidatnya. Bahkan Erik ten Hag mungkin kalau kita punya duit mungkin bisa aja kita. Mourinho juga bisa aja kita goda untuk melatih tim. Bisa aja sebenarnya. Siapapun bisa. Bojan Hodak yang pelatih yang cukup baik di Persib Bandung ya bisa aja jadi pelatih timnas Indonesia. Karena dia cukup mengenal sepak bola Indonesia. Atau Jesus Casas atau Timur pemain pelatihnya Uzbekistan atau kembalinya Sintayong juga bisa. Tapi kan sebenarnya kita lebih bertanya bagaimana, apa yang kita butuhkan sebenarnya. Termasuk juga mungkin dengan timnas di berubah lagi nih kan. SEA Games sudah dikasih ke Indra Safri. Tapi kalau kita fokus kepada tim senior, nah di sini kan targetnya sebenarnya kalau menurut pernyataan terakhir dari Erick Thohir bahwa adalah ranking 100 FIFA. Piala Asia 2027, lalu Piala Dunia 2030.
Nah, ini adalah target yang harus dikejar. Nah, bagaimana kita mendapatkan pelatih yang cocok untuk mengangkat membawa Indonesia meraih ketiga ini ya, target ini. Nah, kita udah belajar bahwa nggak cukup cuman kemampuan teknis di lapangan, tapi juga mereka juga harus memahami culture-nya Indonesia, memahami karakter pemainnya, dan itu sangat penting, dan itu nggak bisa waktu cepat gitu loh, nggak bisa cuman. Jangan lupa memahami supporter fans Indonesia juga. Betul, memahami budaya, kultur sepak bola di Indonesia, dia harus paham semuanya. Jadi biar kerjanya itu nggak banyak gangguan gitu loh, nggak dianggap sebagai pelatih yang ini sombong banget sih pelatihnya, nggak ngerti banget sih sama kebutuhan kita. Nah, kalau untuk siapanya itu banyak, pelatih itu banyak gitu loh. Siapa aja? Nah, ini ada di sini ada Boyan Hodak. Kalau di sini aja nih ada Boyan Hodak, ada Jesus Casas, terus ada Sintayong juga, Erik ten Hag juga. Makanya kalau Erik ten Hag juga kalau kita punya duit kenapa enggak gitu. Cuman kan masalahnya kan jangan terburu-buru lah. Kita udah punya pengalaman pahit dengan menunjuk Patrick Kluivert menggantikan STY dan dianggap hanya karena kalau kata netizen ya, hanya mau wawancara saat Natal kemarin kan. Jadi dia akhirnya salah satu pelatih yang bisa dihubungi di wawancara saat Natal. Jadi nggak jaminan gitu loh, maksudnya nggak jaminan, hanya kemauan besar itu nggak selalu jadi jaminan gitu loh. Kalau kita lihat Cape Verde kemarin pemain-pemainnya juga dicari tuh lewat LinkedIn. Jadi kemauan itu nggak cuma itu banyak modal faktor utama, yang mendukung tentunya ya. Tapi kalau kita lihat nih ya, nama pelatih kan negara yang paling sukses kalau di Asia sendiri adalah Jepang gitu. Ada nggak nama Hajime Moriyasu? Pelatih Jepang yang bisa aja mungkin menjadi kita musim terakhirnya. rekrut? Ya bisa aja, makanya siapapun sebenarnya bisa aja. Tapi kan yang pasti adalah kita berkejaran dengan waktu juga, Mike. Karena bulan November nanti akan ada 2 laga internasional kan. Kalau itu kita masih pakai pelatih interim, aku pikir sih agak sedikit sayang ya dengan pelatih interim di 2 pertandingan gitu yang untuk FIFA Matchday. Nah, PSSI setidaknya harus bisa mulai mencari memang siapa sih yang cocok dari pelatih-pelatih ini. STY, ini pasti akan jadi pertanyaan juga. Apakah dan STY... banyak yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia juga bahwa STY kembali gitu. Betul ya. sekali. Dan ini, jadi kalau STY ini sebenarnya, aku pikir sih sebenarnya STY ini sudah memberikan pondasi yang cukup kuat bagi timnas Indonesia. Materi-materi pemain yang ada saat ini sudah cukup baik lah. Tinggal memanggil 1-2 pemain lainnya untuk memenuhi beberapa sektor yang mungkin dianggap lemah. Tapi apakah STY akan kembali? Aku rasa kecil kemungkinan. Karena apa? Karena STY satu, dia pisahnya juga nggak baik-baik gitu loh. Ketika ada hubungan yang berakhir tidak baik-baik, ketika dipersatukan ibarat keramik yang pecah, disatukan lagi ada kepingan yang hilang gitu. Jadi nggak utuh lagi gitu loh. Jadi agak berat gitu. Dan kemarin pernyataan terakhir dari Sintayong saat menggelar jumpa pers atau memberi pernyataan terkait pemecatan dirinya dari Ulsan, dia mengatakan bahwa kembalinya dia ke timnas Indonesia itu hanya rumor, nggak benar gitu, rumor yang tidak benar. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa agak kecil kemungkinan STY untuk bisa kembali ke Indonesia karena hubungannya juga dengan federasi juga nggak terlalu baik gitu loh. Dan banyak friksi-friksi juga yang akhirnya setelah STY meninggalkan timnas Indonesia itu akhirnya membuat hubungannya semakin tidak baik. Nah, itu artinya fondasi yang sudah dibangun oleh STY runtuh nih ya, harus diulang dari nol lagi nih kita. Sebenarnya enggak, fondasinya ada, materi pemain itu ada. Kalau untuk mengganti pelatih itu sebenarnya kan enggak sesulit mencari pemain. Kalau mencari pemain kan kita harus mencari pemain Indonesia gitu loh. Untuk main di timnas kan harus warga negara Indonesia. Kalau dia pemain yang keturunan berarti dia harus punya darah Indonesia dan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau pelatih siapapun bisa jadi pelatih, mau dia negara Belanda, mau dia lokal, mau dia dari negara manapun bisa jadi pelatih. Hanya saja memang yuklah jangan lagi terburu-buru karena udah ngabisin uang banyak, ya kan? Udah memupus mimpi juga. Jadi pilihlah pelatih yang memang sesuai dengan kebutuhan timnas. Target. Dan kita sekarang kan sudah punya direktur teknik, Alexander Zwiers. Nah, paling tidak berkomunikasilah dengan dia untuk mencari pelatih yang memang sesuai dengan jangka panjang PSSI dalam pembentukan timnas Indonesia. Karena kan udah ada direktur tekniknya, jangka panjang lah. Karena ini memang sekarang 2025, berarti 5 tahun lagi ya waktunya. 5 tahun. Kalau 5 tahun sebenarnya, aku pikir track record sebagai pelatih yang ternama nggak terlalu signifikan ya. Karena apa? Karena dia punya waktu 5 tahun untuk membentuk timnya. Kecuali kita hanya punya waktu cuman 1 tahun, umpamanya kita pengen lolos, udah nanggung nih, carilah pelatih yang memang punya pengalaman dan juga punya taktik yang bagus gitu. Tapi kalau ini kan 5 tahun, jadi masih punya waktu untuk membentuk timnas ini dari jauh-jauh hari. Jadi untuk mengganti pelatih, apakah kita harus cepat-cepat atau kita masih punya banyak waktu nih untuk persiapan pengumuman atau mencari pelatih berikutnya?
Iya, aku pikir sih jangan sampai nunggu Natal lagi ya untuk interview pelatih ya. Karena kemarin kan ini udah mau dekat Natal kan, udah Oktober, November, Desember, November ada FIFA Matchday. Aku pikir PSSI sebenarnya dengan kecanggihan dan juga keterbukaan informasi sekarang ini nggak sulit untuk mencari seorang pelatih yang available, terjangkau secara harga, memahami sesuai dengan keinginan jangka panjang dari timnas Indonesia, itu nggak sulit lah sebenarnya. Itu bisa dicari, tinggal PSSI aja nih sekarang nih menentukan sebenarnya mau ke arah mana nih timnas setelah kalah dari Piala Dunia atau gagal di Piala Dunia 2020. Kalau menurut Bro Marco, ke arah mana nih seharusnya PSSI membawa timnas Indonesia? Kalau kita lihat targetnya kan ini masuk 100 besar ranking FIFA, lalu Piala Asia 2027 paling tidak 4 besar mungkin, lalu lolos ke 2030. Piala Dunia. Dan nggak ada Piala AFF ya, nggak ada Piala AFF di sini. Berarti AFF nggak masuk target apa sama PSSI, karena kemarin nggak ditulis sih Piala AFF, adanya cuman ini 3 ini aja. Jadi kira-kira ada kans nggak untuk para pelatih dari Liga Indonesia sendiri untuk melatih timnas? Ada, sebenarnya kansnya ya terbuka juga, karena Indonesia juga selain pernah Boyan Hodak. Ya banyak pelatih juga di Indonesia yang masih ada, mantan pelatih PSM juga kemarin yang cukup baik, walaupun udah mundur gara-gara masalah gaji ya. Tapi untuk pelatih-pelatih dari liga lokal bukan tidak mungkin juga untuk bisa menangani timnas, karena sebelumnya juga beberapa pelatih termasuk Simon McManaman ini juga berasal dari Liga 1 gitu loh. Jadi ya intinya cari yang memang sesuai kebutuhan dan bukan menang nama besar, karena kita udah berpengalaman dengan yang namanya nama besar, ternyata hasilnya kecil. Patrick Kluivert namanya besar di sepak bola, tapi ketika menangani timnas kita akhirnya gagal ke Piala Dunia 2026. Jadi jangan tergiur dengan nama besar, tetap lebih fokus ke kemampuan kepelatihannya, CV kepelatihannya, tapi bukan berarti juga harus pelatih yang memang harga mahal gitu, nggak usah, karena memang masih panjang 5 tahun gitu. Iya, masih ada 5 tahun ya. Iya. Dan saya juga nggak yakin PSSI masih punya uang gitu. Karena ini dua pelatih dipecat dengan harus bayar kompensasi gitu loh. Dan katanya masih ngutang juga gitu ya. Cicil, katanya kemarin nyicil. Nah ini apakah dicicil juga kita belum tahu nih. Kalau dicicil lagi berarti cicilannya banyak kan. Makin banyak cicilannya ya. Bro Marco, ada yang mau disampaikan nggak buat Patrick Kluivert nih sebelum kita benar-benar akhirnya putus kontak nih sama dia? Iya, Patrick Kluivert ya. Mungkin didengar ya sama Patrick Kluivert. Jadi kalau memang Patrick Kluivert nih dengar Gocek Marco hari ini, saya cuma mau menyampaikan adalah Anda sudah, kesalahan ini nggak murni di Patrick Kluivert, tidak murni di Anda. Sejak awal kita juga sudah meragukan CV Anda, tapi yang ini membuat Anda itu akhirnya dipecat adalah PSSI. Terlalu memberi kepercayaan besar kepada Anda sehingga dengan waktu yang mepet, sehingga CV Anda akhirnya banyak minusnya nih, merah lagi nih sekarang nih. Jadi jangan terlalu berkecil hati, ini adalah pengalaman katanya, kalau memang kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Betul. Jadi siapa tahu pengalaman ini mungkin buat Patrick Kluivert di tim-tim lainnya akan semakin baik. Dan pasti kita tetap harus mengucapkan terima kasih juga begitu ya kepada beliau. Siapa tahu menonton ya Coach Patrick ya, menonton Gocek bareng Bro Marco. Anyway, terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini. Makasih Mai. Semoga nanti di next kita ada pembahasan yang lebih seru lagi. Siapa tahu udah ketemu ya. Iya, siapa tahu udah ketemu nih nama-nama yang kira-kira bisa mengisi kursi pelatih timnas Indonesia yang membawa timnas Indonesia jadi jauh lebih baik lagi. Oke, dan ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di NTV Sport. Terima kasih sudah menyaksikan dan pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan junjung tinggi sportivitas. Anita Mai, Bro Marco, dan seluruh teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.